Ngoli kurma cedong apa? Naurungannya pada waro, macam rata lung ro. Nampak ya, kapono rumah ruinang di waro. Ya hitamnya nah, hitamnya betul. Ya apa? Pemerintah Kabupaten Aceh Utara resmi mengumumkan ketidakmampuan menangani bencana banjir besar yang melanda wilayah tersebut sejak 26 November lalu. Pernyataan ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Bupati Aceh Utara yakni Ismail pada 2 Desember dan kemudian surat tersebut dikirimkan kepada Presiden Republik Indonesia Subianto. Dalam surat yang bersifat penting itu, Bupati Ismail yang dikenal dengan sapaan Ayahwa menguraikan situasi kritis yang dialami Aceh Utara, termasuk tingginya kerusakan, banyaknya korban jiwa, serta kendala besar dalam penanganan darurat. Ayahwa mengatakan banjir 2025 ini memiliki daya rusak lebih besar dibandingkan bencana tsunami Aceh tahun 2004 yang kala itu hanya memporak-porandakan kawasan pesisir. Daya rusaknya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Utara, baik pesisir maupun pedalaman. Banjir melanda 20 kecamatan dan 852 gampong atau desa, menjadikannya salah satu bencana terluas dalam sejarah Aceh Utara. Hingga hari ke-11 pasca ditetapkan sebagai status penanganan bencana banjir tanggap darurat, banjir telah menewaskan 112 jiwa dan menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur publik, permukiman masyarakat, serta fasilitas umum. Kerusakan yang terjadi begitu masif mulai dari runtuhnya rumah warga, rusaknya infrastruktur publik, hingga terputusnya akses jalan akibat tumpukan material kayu, lumpur tebal, pohon tumbang, serta robohnya tiang listrik yang menghalangi badan jalan. Sebagian besar desa masih terisolasi dan sulit dijangkau oleh transportasi darat karena tingginya genangan air. Banyak fasilitas publik seperti jembatan, sekolah, puskesmas, dan tempat ibadah rusak berat, sementara ribuan warga terpaksa mengungsi ke tempat aman yang juga masih minim logistik. Pemerintah daerah tersebut telah berupaya maksimal mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, namun kondisi lapangan menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak lagi mencukupi. Bupati Ismail secara tegas mengakui bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Utara tidak sanggup menangani situasi darurat ini tanpa bantuan besar dari pemerintah pusat. Karena itu melalui surat tersebut ia memohon agar Presiden Prabowo Subianto segera mengerahkan dukungan nasional untuk mempercepat penanganan bencana, terutama bantuan logistik, alat berat, helikopter, serta personel khusus untuk membuka akses ke daerah yang masih terisolasi. Surat itu juga ditembuskan kepada sejumlah pejabat penting termasuk Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Mendagri, Menteri PUPR, Kepala BNPB, serta Gubernur Aceh, sekaligus pimpinan legislatif daerah. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berharap adanya respon cepat dari berbagai pihak menanggulangi bencana terbesar yang pernah terjadi di Aceh Utara dalam 2 dekade terakhir. Bupati Ismail menegaskan bahwa keselamatan masyarakat saat ini menjadi prioritas utama di tengah bencana yang terus berlangsung. Daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi prioritas nasional. Prabowo menjamin dana dan logistik tersedia secara penuh dengan menggunakan siap pakai atau DSP. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam konferensi pers di Poskadu TNI Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 3 Desember. Ia mengungkapkan seluruh lembaga kini telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar ekstra responsif dan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas serta layanan. Di sisi lain, ia menyampaikan pemerintah akan terus waspada dan siap siaga mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali mengingatkan
Potensi hujan lebat bahkan sangat lebat hingga akhir tahun 2025, termasuk di wilayah banjir bandang saat ini, serta Jawa, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasikan bahwa jalur darat menuju Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang sempat terputus akibat banjir besar, kini sudah dapat dilalui kembali. Dia menjelaskan bahwa truk yang membawa bantuan untuk korban banjir telah berhasil dikirim melalui jalur darat dari Medan ke Aceh Tamiang dalam waktu sekitar 3 jam. Menurut saat ini bantuan sedang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak banjir di Aceh Tamiang. Dia merasa bersyukur karena jalur darat yang sebelumnya terputus kini sudah tersambung sehingga proses distribusi bantuan dapat dilakukan dengan lancar. Memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Berikutnya, pemerintah juga terus waspada dan siap siaga. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko. Izin Pak Menko dan Bapak-Bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. Satu, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Amia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau, jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya, alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, update sedikit tadi ada pertanyaan mengenai PKH. Jadi seiring dengan evakuasi dan penanganan korban yang menjadi fokus utama pemerintah, jadi penyebab bencana ini menjadi perhatian juga. Dan selain faktor cuaca yang ekstrim tentunya, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius.
Baik, secara umum rekapitulasi korban jiwa yang sudah dihimpun, diverifikasi dan divalidasi oleh posko terpadu. Memang ini ada tadi koreksi yang kita lakukan dari data yang sudah masuk di dashboard secara online, sehingga untuk Provinsi Aceh per hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025, korban meninggal itu 277 jiwa dan yang dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian itu 193 jiwa. Kemudian Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan update data korban meninggal dunia dan korban hilang dalam bencana banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Rabu 3 Desember sore hari. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muharri mengungkapkan, berdasarkan data terbaru total korban meninggal dunia mencapai 170 jiwa, sementara 463 orang masih hilang dan dalam proses pencarian. Di Provinsi Aceh tercatat 277 orang meninggal dunia, sementara itu 193 warga masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan oleh tim pencarian. Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal yang telah ditemukan mencapai 299 jiwa, sedangkan 159 orang masih dalam pencarian. Di Sumatera Barat, korban meninggal tercatat 194 jiwa dan 111 orang masih dinyatakan hilang. Sementara itu jumlah penduduk yang terdampak mencapai 1,6 juta di Sumatera Utara, 1,5 juta di Aceh, dan 140.500 warga di Sumatera Barat. Demikian total masyarakat di 3 provinsi yang terdampak bencana sebanyak 3,2 juta jiwa yang tersebar di 50 kabupaten. Data ini masih terus diperbarui oleh BNPB secara berkala. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meninjau 4 lokasi terdampak bencana banjir bandang longsor di Sumatera, yakni Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman pada Senin 1 Desember lalu. Ketika berada di Aceh, Prabowo memastikan adanya anggaran untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saat di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Prabowo menekankan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat berjuang sendirian mengatasi bencana besar ini. baik, secara umum rekapitulasi korban jiwa yang sudah dihimpun, diverifikasi dan divalidasi oleh posko terpadu. Memang ini ada tadi koreksi yang kita lakukan dari data yang sudah masuk di dashboard secara online, sehingga untuk Provinsi Aceh per hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025, korban meninggal itu 277 jiwa dan yang dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian itu 193 jiwa. Kemudian untuk Sumatera Utara itu korban meninggal dunia sudah ditemukan 299 jiwa dan yang masih dalam pencarian 159 jiwa. Sumatera Barat, korban meninggal tercatat 194 jiwa dan yang masih dalam pencarian 111 jiwa. Jadi secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi itu 770 jiwa dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Secara singkat saya akan masuk ke penanganan di beberapa provinsi. Pertama untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, ruas jalan
yang masih dalam ulangi untuk rekap distribusi logistik itu per hari ini bisa disampaikan 13 sorti melalui jalur udara itu ke Tapanuli Tengah, kemudian Silang Mandailing Natal, dan posko Tapteng ini kita coba penuhi, kemudian didistribusikan ke beberapa kabupaten kota yang lain. Untuk Sumatera Utara dan Aceh, itu operasi modifikasi cuaca masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk mempercepat operasi pembersihan jalur-jalur transportasi dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim darat, khususnya Kementerian PU dan lain-lain dan pemerintah daerah. Tetapi ini juga untuk memastikan bahwa distribusi logistik melalui jalur udara itu tidak terganggu oleh cuaca buruk. Seperti halnya yang paling jamak, paling sering dialami adalah ketika heli melewati kawasan-kawasan perbukitan. Nah, ini biasanya berbenturan dengan pekatnya awan dan head wind yang cukup kuat, sehingga dalam beberapa kali sorti ini harus menunggu dulu cuaca ini bisa baik untuk meneruskan perjalanan mengantarkan logistik dengan pertimbangan keamanan penerbangan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini sangat vital. BNPB bersama BMKG masih terus melakukan hingga batas waktu nanti akan kita lihat sesuai dengan kebutuhan tim darat dan juga tentu saja distribusi logistik dari udara. Hingga 3 Desember ini OMC di Provinsi Sumatera Utara itu sudah melaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai. Kemudian untuk Provinsi Aceh, ada beberapa jalur transportasi yang kami dapat sampaikan bahwa PD ke PD Jaya itu sudah normal, dapat dilalui tanpa hambatan berarti. Kemudian Aceh Utara ke Aceh Timur itu bisa dilewati meskipun masih ada genangan di kawasan Perelak. Kemudian Aceh Utara Benar Meriah itu dapat dilalui terbatas oleh kendaraan roda 2. Kemudian Aceh Tamiang Langkat ini berangsur normal meskipun masih ada genangan, tapi truk BBM dan truk logistik itu sudah bisa melalui kawasan akses darat Langkat Aceh Tamiang. Nanti untuk progres ini secara lebih lengkap akan disampaikan oleh personil TNI dan Polri yang mendukung langsung proses pembukaan akses jalan ini. Kemudian untuk sorti bantuan udara, saya akan secara singkat nanti akan dijelaskan oleh Aster dan dari Lanut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.